Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Senin 1 Agustus 2022. Doa kita hari ini dipimpin oleh Suster Maria Alfonsin PRR dari Malang, Jawa Timur. Renungan disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Luciana PRR dari Manila, Filipina. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Tema permenungan kita, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mari kita mengawali hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami senantiasa mengucap syukur untuk segala rahmat yang selalu Engkau limpahkan dalam seluruh kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk berani melaksanakan apa yang Engkau kehendaki melalui sapaan sabda-Mu hari ini. Dikau Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka,
dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kekhasan manusia sering merasa gelisah ketika ia memiliki sesuatu yang baginya adalah hal yang berharga. Ia enggan untuk berbagi kepada sesama, apalagi ketika yang dimiliki tidak lebih dari cukup. Ia akan selalu merasa tidak cukup untuk dirinya, apalagi bersedekah dengan orang yang membutuhkan. Berhadapan dengan situasi demikian, orang akan memilih, baiklah beban ini diberikan kepada orang lain dan sebagainya. Dalam bacaan Injil yang kita dengar dan renungkan pada hari ini, Tuhan Yesus melalui penginjil Matius mengajarkan kepada kita satu hal penting, yakni belajar untuk memiliki hati yang luas bagi banyak orang. Diceritakan bahwa ketika Yesus mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa, orang banyak tetap mengikuti dia kemana Yesus pergi. Orang terus mencari dan mengikuti dia, karena bagi mereka berada bersama Yesus selalu ada kedamaian, dan dalam situasi apa saja, Yesus akan memberikan harapan yang takkan mengecewakan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, ketika hari menjelang malam, para murid yang selalu setia mengikuti Yesus mulai muncul rasa kegelisahan dalam diri mereka, sehingga mereka datang dan berkata kepada Yesus, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka mencari makan di desa-desa." Kepada mereka dengan tegas Yesus mengatakan, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus selalu memiliki hati yang peka, memiliki hati yang penuh belas kasih kepada mereka yang miskin dan menderita. Ia selalu memberi harapan bagi orang yang putus harapan. Cinta dan kasih-Nya sungguh tulus dan ikhlas bagi kita manusia tanpa membeda-bedakan. Karena ia selalu memiliki waktu untuk berjumpa dengan Bapa-Nya dalam doa-doa. Semoga kita sebagai pengikut-Nya belajar untuk memiliki kepekaan hati terhadap orang-orang kecil atau mereka yang miskin dan sederhana, dan meningkatkan kesatuan kita dengan Tuhan dalam doa-doa, karena melalui doa-doa memampukan kita untuk selalu tergerak hati membantu mereka yang membutuhkan kita. Amin.
kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin pemerintahan, semoga mereka dapat memimpin negara kita ini dengan penuh tanggung jawab, setia dan jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk perdamaian negara-negara yang sedang berperang, semoga Tuhan memampukan para pemimpin agar mereka bisa terbuka, menerima dan menciptakan kedamaian di antara mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang meminta doa dari kita, mereka yang sakit dan sedang mengalami persoalan dalam keluarga, semoga oleh kasih dan kemurahan Tuhan, mereka mampu melewati semua kesulitan tersebut. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, telah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.